katakan kepadamu Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Saya mengajak mari semua kita bertepuk tangan bagi Tuhan dengan penuh sukacita. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Tepuk tangan yang keras bagi Tuhan. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Lebih keras lagi, kita mau memuji Tuhan, percaya bahwa Allah sanggup. Haleluya. Melakukan segala perkara, dulu,
berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, shalom dan salam sejahtera kami ucapkan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dimanapun kita mengikuti ibadah ini. Kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi kita semua. Kita percaya dimanapun kita mengikuti ibadah, Tuhan hadir di sana dan melawat kita, amin. Saya mengajak mari pada pagi hari ini, pada hari ini kita mau menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan sungguh baik. Apapun keadaan yang kita alami pada hari ini, kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita, amin. Dan kita akan membaca ayat penuntun kita pada hari ini yang terambil di dalam Mazmur 92 ayat 1 dan 2. Dan kita membacanya secara bersama-sama dengan suara yang keras. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Saya jemput mari semua umat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami mau senantiasa menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Apapun yang kami hadapi hari ini Tuhan. Di hari-hari yang sukar dan sulit ini kami percaya Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Kami tidak ragu Tuhan Yesus. Hati kami percaya Tuhan Yesus. Oleh karena itu pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus. Pada hari ini kami menaikkan pujian kami bagi Engkau Tuhan Yesus. Kami berterima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Kami berterima kasih untuk kasih setia Tuhan. Kami berterima kasih untuk penjagaan dan perlindungan Tuhan. Kami berterima kasih untuk pemulihan yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Dan kami percaya Allah terus bersama-sama dengan kami. Sebab Engkau Allah Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau melawat kami dimanapun kami berada. Engkau ada bersama kami dimanapun kami berada. Suasana surga dan hadirat Tuhan ada bersama-sama dimanapun kami mengikuti ibadah. Terima kasih Tuhan, ibadah kami pada hari ini jadi di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya berkata amin. Mari sama-sama kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita percaya dimanapun kita berada mengikuti ibadah, Tuhan hadir dan melawat kita di sana, amin. Sebab Tuhan adalah benteng hidup kita, amin. Haleluya. Dengan sukacita dan bersorak-sorai kita mau datang kepada Tuhan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidup. Sekali lagi dengan sorak-sorai katakan kekuatanku. Haleluya. Penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, Kau benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Mari semua kita bertepuk tangan yang keras bagi Tuhan. Sebab Dia Yesus menjadi jaminan kita. Kita tidak takut, amin. Berjalan bersamamu, berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau yang mengangkat kami Tuhan, Kau mengangkatku
kami Tuhan. Kami mau berjalan bersama-Mu. Sebab kami tahu ketika kami berada bersama-Mu, kami tenang, kami aman. Berjalan bersama-Mu, tak akan ku gentar. Tangan-Mu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, amin, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidup. Mari tepuk tangan di atas kepala kita. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Sekali lagi, Yesus, dengan iman kita katakan, Kau kekuatan kami Tuhan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, Kau benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku, Kau Yesusku. Yesus, jaminan hidup. Sekali lagi katakan, Yesus, Kau jaminan kami Tuhan. Yesus, jaminan hidupku. Amin. Haleluya, kami memuji Engkau Tuhan, sebab Engkau sungguh baik. Dan Ibu Susilanu akan berdoa untuk persembahan kita yang pertama. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan, Allah yang layak kami sembah. Terima kasih Bapa, kami sangat bersyukur karena Engkau Allah yang selalu setia, memelihara kami, memberi kami perlindungan, pertolongan sampai dengan saat ini Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam ibadah hari ini Tuhan, kami boleh memuji-muji Engkau, kami boleh menaikkan segala pujian hanya kepada Engkau Allah yang maha tinggi. Saatnya Tuhan kami akan membawa segala korban syukur kami kepadamu Tuhan. Mari ya Tuhan, Engkau Allah memberkati, sucikan, kuduskan ya Tuhan. Bahkan setiap kami yang memberi hidup kami kepadamu Tuhan, Engkau memberkati. Ampuni segala dosa kami Tuhan, kami siap memberi dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Baik, silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih. Kami persilakan Bapak Ibu dan saudara-saudari memberi persembahan di rumah masing-masing dan kemudian akan membawanya ke rumah Tuhan atau dengan cara yang tertera di layar Bapak Ibu saudara-saudari. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Yang ku terima darimu, dengan apa ku membalas cintamu. Oh Yesusku, ku
mengajak, mari sekali lagi kita bangkit berdiri dan kita mau menyembah Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, mari bersyukur kepada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang sekali lagi dengan kedua tangan terangkat. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Apapun keadaan yang kami alami saat ini Tuhan, kami mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Di dalam lembah kekelaman Engkau ada di sana dan kami bersyukur Tuhan. Di dalam lembah air mata Engkau ada di sana dan kami bersyukur Tuhan. Apapun yang kami hadapi hari ini Tuhan, kami mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kau penolong kami, penolong yang setia. Kau Bapa kami, Bapa yang setia. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kau tak pernah tinggalkan kami. Kau selalu ada bersama kami. Kami bersyukur, kami menyembah, kami memuji nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami memuji, kami menyembah Engkau Allah, Allah yang setia, Allah yang baik,
sebab Engkau Allahku. Mari sama-sama kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Memang benar ada air mata, memang benar ada keadaan yang sukar dan sulit, memang benar kita sakit, memang benar kita menghadapi hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tetapi Allah itu setia, Bapa kita setia. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji, kami menyembah Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Ambil beberapa saat untuk bersyukur kepada Tuhan. Ambil beberapa saat untuk berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita katakan dari hati kita yang paling dalam. Ku mau bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang Mari angkat kedua tangan saudara, datang kepada Dia. Haleluya. selalu bersyukur, selalu bersyukur. Haleluya. Kau Tuhan Terima kasih Tuhan, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang sekali lagi ku mau selalu, selalu bersyukur, selalu haleluya. Kau Tuhan yang Ku menyembahmu, haleluya. selalu bersyukur, selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kau Bapakku yang Sekali lagi ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Selalu bersyukur. Kau Bapakku yang sekali lagi ku
selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhanku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Beri kemuliaan yang paling meriah bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau memandang kepada Engkau di tempat kekudusan-Mu. Apapun yang sedang terjadi, kami mau bersyukur. Apapun yang sedang menimpa kami, kami mau bersyukur. Apapun keadaan musim kehidupan yang sedang terjadi, kami mau bersyukur. Ajar kami menjadi umat kesayangan-Mu yang selalu mengucap syukur, selalu berterima kasih, selalu memandang kepada Engkau dalam segala musim, dan dengan jujur, tulus, dan rendah hati berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau masih jaga, Engkau masih sertai, Engkau masih pimpin, Engkau masih memberkati dengan hal-hal besar yang sebenarnya tidak layak saya terima. Tapi kalau hari ini saya masih berdiri, melayani, bekerja, berkarya, itu semua karena Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami tidak hanya mau bersyukur, kami juga mau buka hati untuk diajar dan belajar dari firman Allah. Kami juga mau buka hati dan izinkan Tuhan di dalam firman-Nya yang berkuasa berbicara, menasihati, mendewasakan, menuntun, menerangi kehidupan dan jalan-jalan kami, sehingga dalam perjalanan kami ke depan kami didapati setia, kami didapati tetap ada di dalam Engkau, kami didapati kuat berdiri mengerjakan apa yang Tuhan mau kami kerjakan. Pengurapan Allah atas semua umat-Mu yang ada di rumah atau ada di mana saja yang saat ini keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi sedang berkumpul menaikkan pujian, hormat, kemuliaan kepada-Mu dalam ibadah online di rumah masing-masing. Biarlah rumah kami menjadi tempat kekudusan Allah, rumah kami menjadi tempat hadirat Allah bertahta, rumah kami dipenuhi dengan kemuliaan Allah waktu ibadah sedang berjalan dan waktu firman Allah disampaikan, kami diberkati dan dipulihkan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu dalam kelemahan satu kali lagi Engkau percayakan dalam kasih karunia, berdiri melayani Engkau. Biarlah nama-Mu dimuliakan, ditinggikan, diagungkan. Kami siap dengar firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya berkata amin. Tetap berdiri Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang ada dimanapun. Kalau saudara bisa membaca Alkitab bersama dalam posisi postur berdiri menghormati firman Allah, mari kita baca firman Allah bersama-sama. Yosua pasal 1 ayat yang ke-7. Yosua pasal 1 ayat yang ke-7. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari perhatikan di layar dan membaca bersama-sama Yosua 1 ayat 7. 1, 2, 3. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh,
bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Sekali lagi, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Puji Tuhan, silakan duduk. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara. Salam kepada semua jemaat Tuhan Sitri Pemulihan Kupang dimanapun berada, yang ada di rumah, yang ada dimanapun, di dalam kota, di luar kota, di luar negeri, dimanapun berada. Salam, selamat beribadah. Dan dalam kesempatan yang mulia ini, mari kita belajar firman Allah bersama-sama. Kita masuk seri yang kedua, aman dalam lindungan Tuhan. Sama-sama berkata, aman dalam lindungan Tuhan. Minggu lalu kita sudah belajar tentang hanya dekat Allah saja. Kata hanya waktu dipakai oleh seseorang atau dipakai di dalam Alkitab selalu meminta perhatian. Waktu kata hanya dipakai, dia sedang memisahkan sesuatu yang umum dengan sesuatu yang spesial atau khusus. Waktu kata hanya dipakai, dia memberi garis batas yang jelas. Waktu seseorang mendefinisikan, menjelaskan sesuatu dan dia memakai kata hanya, maka hanya sedang meminta perhatian. Kata hanya meminta syarat yang harus dipenuhi. Kata hanya menjelaskan kondisi, terms and condition. Menjelaskan kondisi yang harus dipenuhi sebelum sesuatu terjadi di depan. Dengan kata lain, apa yang akan terjadi nanti ditentukan oleh kata hanya yang ada di belakang, yang dihormati, dilakukan, diperhatikan dengan baik. Dan waktu kata hanya ini diperhatikan dengan baik-baik, maka apa yang di depan mengikutinya akan sesuai dengan apa yang diminta dalam kata hanya itu. Menarik sebab setiap kali di dalam Alkitab, kalau Bapak Ibu membaca firman Allah seperti minggu lalu, hanya dekat Allah saja. Dia memberi garis batas antara jarak yang jauh dan jarak yang dekat. Penulis Alkitab berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kali ini Allah bicara kepada Yosua, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, saya ingin bawa Bapak Ibu Saudara belajar 3 hal dalam seri yang kedua ini. Tantangan, yang kedua syarat, yang ketiga hasil. Tantangan, syarat, dan hasil. Tantangan. Tanah perjanjian didoakan, dimimpikan, dirindukan oleh bangsa Israel selama 400 tahun. Mereka berdoa, mereka meminta Tuhan kalau bisa bawa kami pulang ke tanah perjanjian. Dan kita tahu ceritanya, Allah bawa mereka pulang ke tanah perjanjian. Namun di depan gerbang mereka ingin masuk tanah perjanjian, Allah suruh mereka balik ke belakang dan ditambahkan 40 tahun. 440 tahun. Setelah doa yang panjang, penantian yang panjang, setelah kesabaran, ketekunan yang panjang, akhirnya bangsa Israel sampai di depan gerbang itu yang disebut tanah perjanjian. Tanah ini tanah yang luar biasa. Benar Alkitab berkata, tanah ini penuh dengan susu dan madu. Benar Alkitab berkata, tanah ini berlimpah-limpah dengan hal-hal yang Tuhan sedang sediakan bagi mereka. Ada keamanan, ada kelimpahan, ada sukses yang Allah sediakan. Tetapi Alkitab juga menjelaskan kepada kita bahwa
tanah Kanaan, tanah perjanjian juga menyediakan tantangan tersendiri bagi bangsa itu. Ini adalah new territory bagi bangsa Israel. Daerahnya berbeda, orang-orang yang ada di dalamnya berbeda, dan dibutuhkan perjuangan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel untuk bisa maju, berjuang, bergumul, berusaha, berkeringat, berkorban, air mata tumpah demi mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Tidak gampang. Berdiri di depan mereka benar tanah perjanjian. Berdiri di depan mereka benar sesuatu yang besar. Tapi tanah yang besar, tanah yang subur, tanah yang indah ini juga sepaket dengan tantangan yang mengerikan. Tantangan yang membuat merinding. Tantangan yang membuat hati ciut. Kalau orang itu tidak yakin bahwa Tuhan jalan bersama dia. Yosua harus memimpin 2 juta orang masuk. Yosua harus memimpin bangsa ini masuk ke tanah perjanjian. Dan bagi Yosua ini tantangan yang besar. Ini musim yang besar. Ini perjalanan yang besar. Dan kata yang dipakai kuatkan dan teguhkanlah adalah istilah militer. Dengan kata lain, Tuhan sedang bicara kepada Yosua, siap-siap bertempur, siap-siap berjuang, siap-siap berkorban, siap-siap mengalami sebuah musim yang besar. Bapak Ibu Saudara, tanah perjanjian kita beda-beda. Bagi orang lain tanah perjanjiannya adalah rumah tangga dan pernikahan. Bagi orang lain tanah perjanjiannya adalah bisnis, karir. Bagi orang lain tanah perjanjiannya adalah pendidikan, cita-cita dan masa depan. Bagi orang lain tanah perjanjiannya adalah kesehatan, kesembuhan, pemulihan tubuh. Apapun itu, sesuatu yang besar di depan yang kelihatannya grande, terlalu besar untuk bisa engkau raih dengan tanganmu sendiri. Dan tidak hanya dia besar, dia cukup membuat merinding, dia cukup menggetarkan hati. Saking besarnya visi itu, saking besarnya mimpi itu, saking besarnya apa yang berdiri di depan saudara, itu membuat saudara cukup takut, cukup khawatir. Bagaimana bisa saya maju ke depan? Bagaimana bisa saya mencapai semua ini? Bagaimana bisa saya bisa menguasai semua ini? Apa yang harus saya lakukan? Itu yang dialami oleh Yosua. Tantangan yang berdiri di depannya luar biasa, dan dia tahu kecuali Tuhan tolong, kecuali Tuhan campur tangan, kecuali Tuhan bela, kecuali Tuhan ambil alih. Dan dalam titik ini ada di antara saudara yang berkata benar, ini musim yang sulit, tantangannya dobel, sulit, pergumulannya sulit, perjalanannya berat, tantangan dan pengorbanannya luar biasa. Dan kalau bukan Tuhan yang tolong, ini akan menjadi sangat sulit. Kalau bukan Tuhan yang tolong, ini akan menjadi luar biasa berat besar. Kalau bukan Tuhan yang bantu, maka ini akan sangat berat untuk dihadapi. Kalau itu yang kau hadapi, yang kau tidak sendiri. Yosua mengalaminya. Dan di dalam titik inilah Bapak Ibu Saudara, Yosua berdiri di hadapan Tuhan, dan Tuhan datang dan bicara kepada dia. Tuhan bicara kepada Yosua, kita masuk di bagian yang kedua, syarat setelah tantangan ada di depan Yosua. Dan Yosua tahu dia tidak bisa menang, dia tidak bisa maju, dia tidak bisa mencapainya, dia tidak bisa melewatinya kecuali Tuhan tolong dia. Itu cukup membuat Yosua nervous, dia cukup gugup. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya perbuat? Benar saya punya pengalaman, tapi sekarang saya sendiri, Musa tidak ada, saya harus berjuang sendiri, memimpin sendiri. Mampukah saya menjalani tantangan ini? Di titik inilah Tuhan datang kepada Yosua dengan 2 syarat. Ayat yang ke-7, mari kita lihat. Alkitab berkata, hanya
kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Menarik. Ayat 7 dibuka dan Tuhan bicara dengan jelas kepada Yosua, hanya menuntut syarat, hanya menuntut, tidak ada pilihan lain, hanya menuntut kewajiban, hanya menuntut engkau taat melakukan atau tidak, hanya sedang bicara tidak ada option lain. Dan Tuhan bicara kepada Yosua, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tidak hanya sampai di situ, Tuhan menambahkan dengan sungguh-sungguh. Menarik sebab Tuhan langsung menyentuh bagian yang paling inti, paling core, paling utama dari seorang manusia, yaitu hati. Tuhan langsung bicara, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan tidak bicara berapa besar kekuatan militermu. Tuhan tidak bicara berapa pengalaman perang yang engkau punya. Tuhan tidak berbicara berapa kemampuan kekuatan pasukan yang engkau punya. Tuhan tidak bicara sampai di mana strategi yang sudah engkau bangun. Tuhan langsung menyentuh yang inti, yang core, yang utama dari manusia, yaitu hati. Tuhan bicara kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dua kata dipakai untuk hati, dan dua kata ini menjelaskan dua sisi yang berbeda dari hati. Yang pertama, kuat sedang bicara kondisi dari hati, sedang bicara kualitas dari hati. Kuat, dia tidak lemah. Kuat, dia tidak tawar. Kuat, dia tidak gampang putus asa. Kuat, artinya kondisi, kualitas hati itu kuat. Tapi pada saat yang sama, Tuhan menambahkan hati itu tidak hanya kuat, tapi Tuhan mau hati itu teguh. Teguh tidak bicara kondisi, teguh tidak bicara kualitas, teguh bicara posisi. Dia tidak berubah. Dia tetap. Dia tidak beralih, dia tidak terombang-ambing. Teguh sedang bicara posisi hati itu. Dia lurus ke depan, dia maju ke depan, dia tidak gampang terombang-ambing, dia tidak gampang menyerah. Teguh sedang bicara posisi hati itu. Kuat sedang bicara kualitas hati, tetapi teguh sedang bicara posisi hati. Nah, saya ingin saudara tangkap ini baik-baik. Seseorang bisa kuat, tapi belum tentu dia teguh. Pada saat awal dia ambil keputusan dia kuat, tapi di tengah jalan dia tidak teguh. Seseorang bisa teguh, tapi tidak kuat, gampang menyerah, gampang putus asa, gampang tawar hati. Dia teguh, dia tidak terombang-ambing, benar, tapi pergerakannya akan lambat. Sebab dia lemah, dia tawar hati, dia cepat putus asa. Teguh dan kuat harus berjalan bersama, dan ini yang Tuhan minta daripada Yosua. Nah, saudara, kita sudah belajar di dalam firman Allah, kita sudah belajar dalam seri di gereja kita, Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa pertimbangan dan keputusan datang dari hati. Mata dan telinga menerima data, mata dan telinga melihat fakta. Otak atau akal mengolah data dan fakta, tapi hati yang mengambil keputusan. Tangkap ini baik-baik. Mata menerima input data, telinga mendengar berita, akal atau otak mengelola data, fakta dan berita itu, tapi keputusan datang dari hati. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau saudara belajar bersama, suatu saat Petrus ada di atas perahu, matanya melihat, telinganya mendengar, malam yang gelap, dia mendengar angin gelombang yang sangat besar, dingin, dia melihat air masuk ke dalam perahu, tubuhnya, kulitnya merasa kedinginan yang sangat sebab tiupan angin sakal sangat besar. Di titik yang sama, dia mendengar bahwa semua teman-temannya berteriak, kita binasa, kita mati, sebab tidak mungkin ada pertolongan, kapal itu hampir-hampir tenggelam. Di saat yang sama matanya melihat ada Yesus di sana, telinganya mendengar Yesus berkata, mari datang kepadaku, jalan di atas air. Otak akal
akalnya Petrus mulai mengolah data. Akal atau otaknya Petrus mulai mengolah semua fakta dan data. Tapi pertimbangan ada di hati, keputusan ada di hati. Keputusan Petrus untuk keluar dari perahu dan berjalan di atas air bukan datang dari akal, dia datang dari hati. Sebab dia harus mempercayai bahwa yang di sana yang menyuruh dia berkuasa atas air. Otaknya berkata, tidak mungkin saya jalan di atas air, saya tenggelam. Otaknya berkata, ini musim yang berat, ini angin yang berat, ini gelombang, ini air, saya pasti tenggelam. Tapi keputusan hati berkata, jalan saja. Sebab dia yang menyuruh engkau berkuasa atas alam semesta. Hati. Hati selalu bicara iman dan percaya. Amsal 24 ayat yang ke-10. Saya ingin saudara baca dan belajar bersama saya. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan. Jika engkau tawar hati. Jika hatimu tidak kuat, tidak teguh, jika hatimu, kembali ayatnya, jika hatimu tawar hati pada masa kesesakan, Alkitab bilang kecillah kekuatanmu. Waktu hati saudara tawar, waktu hati saudara putus asa, waktu hati saudara cepat menyerah, waktu hati saudara bimbang, waktu hati saudara takut, waktu hati saudara ragu, waktu hati saudara mulai meragukan dan mempertanyakan kehebatan dan kemampuan Allah. Alkitab berkata, kecillah kekuatanmu, kecillah kekuatanmu. Nah, menarik Bapak Ibu Saudara, Amsal berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kecillah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati, Yesaya 26 ayat yang ketiga. Yesaya 26 ayat yang ketiga. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Yang hatinya tidak terombang-ambing, yang hatinya tidak berubah, yang hatinya lurus ke depan, yang hatinya tidak gampang berubah, kau jagai, kau pagari dengan damai sejahtera. Sebab Alkitab berkata, sebab kepadamulah ia percaya. Kepada Tuhan ia percaya. Jadi hati ada hubungannya dengan iman. Hati sedang bicara percaya. Hati sedang bicara harap. Hati sedang bicara sesuatu yang dia pegang untuk memberikan kepada dia keteguhan. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Ada hubungan yang penting, ada hubungan yang kuat, ada hubungan yang erat antara damai sejahtera, antara percaya dan antara iman, percaya, harap, damai sejahtera dengan hati. Sangat kuat hubungannya. Yakobus mengingatkan kita, Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai 8. Hati yang beriman tidak bimbang akan menerima. Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai 8. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jelas Yakobus berkata, waktu seseorang bimbang, dia diombang-ambingkan. Ayat 7, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat 8, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Yakobus menjelaskan kepada kita bahwa waktu hati tidak tetap, waktu hati gampang berubah, waktu hati terombang-ambing, waktu hati tidak teguh, Alkitab bilang orang itu tidak akan tenang hidupnya dan dia tidak akan menerima apa-apa. Hati dan pengharapan, Mazmur 31 ayat 25. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Pengharapan ada hubungan kuat dengan hati. Waktu hati kuat, hati teguh, hati berani berharap.
Waktu hati kuat, hati teguh, hati berani berharap. Itu yang Yakobus, itu yang Mazmur sampaikan dalam konteks Yosua. Perjalanan ke depan sulit. Dalam konteks Yosua perjalanan ke depan berat. Dalam konteks Yosua perjalanan ke depan adalah perjalanan yang sangat berat. Tetapi Alkitab berkata, ancaman, tantangan, intimidasi yang cukup tinggi ini hanya bisa dia lewati waktu dia memilih kuatkan, menjaga kualitas hati, dan teguhkan, menjaga posisi hatinya tetap kepada Allah. Ini musim yang berat umat Tuhan. Ini musim yang berat saudara-saudaraku. Sedang ada tantangan, pergumulan, berita-berita dan prediksi-prediksi ke depan cukup membuat kita merinding, cukup mengintimidasi. Ada banyak air mata, ada banyak keluhan, ada banyak harga yang harus dijawab, yang harus dibayar. Maaf, Tuhan pasti menyertai, itu pasti. Tetapi kita diminta kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Bicara kepada hatimu bahwa saya akan maju bersama Tuhan. Bicara kepada hatimu bahwa saya akan melewatinya bersama Tuhan. Kuatkan hatimu dengan firman Allah. Kuatkan hatimu dengan janji-janji Allah. Kuatkan hatimu dengan semua yang Tuhan mau di hidupmu. Kuatkan hatimu untuk hal-hal besar yang Allah sedang sediakan bagi hidupmu. Dan bicara kepada hatimu bahwa hati, kuatlah engkau. Benar musim ini berat, tapi di depan pasti ada jalan keluar. Jangan terombang-ambing, jangan keluar dari Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan, jangan membelakangi ibadah, jangan membelakangi kesetiaanmu kepada Dia, jangan tinggalkan mesbahmu dengan Dia. Sebab hati yang teguh, hati yang kuat menjamin masa depan yang Allah sedang sediakan bagimu. Hati yang kuat sedang bicara hati yang tidak lemah, tidak menyerah, tidak putus asa, mempercayai Allah apapun yang terjadi, beribadah dan menyembah di musim apapun, setia dan melayani dan mengasihi Tuhan di musim apapun, bersyukur dan memuji Dia di musim apapun, terus berkarya, terus berjuang, terus bekerja, terus memberi yang terbaik di musim apapun. Hati menentukan perjalanan ke depan. Setelah Tuhan bicara, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, tidak main-main, tidak kalau engkau suka, tidak kalau engkau ada kesempatan. Tuhan bicara kuatkan dan teguhkanlah hatimu sungguh-sungguh. Sekarang masuk ke tindakan. Ayat yang berikut, di bagian yang berikut dari ayat ini Alkitab berkata, bertindaklah hati-hati. Syarat yang kedua, yang pertama kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yang kedua, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Bertindaklah hati-hati. Setelah hati diurus, sekarang masuk tindakan. Dan Tuhan bicara bertindak hati-hati. Hati sudah dibahas, hati sudah kuat, hati sudah teguh, tapi diperlukan tindakan. Nah, dalam tindakan ini Tuhan bicara harus ada penuntun, harus ada rambu-rambu, harus ada yang jaga, harus ada yang perhatikan supaya tindakan ke depan tidak berubah, supaya tindakan ke depan terus sesuai dengan yang ingin dicapai. Maka Tuhan bilang bertindaklah hati-hati. Hati-hati menurut siapa? Hati-hati menurut apa? Ini yang Tuhan sampaikan, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu. Firman Tuhan harus menjadi penuntun, firman Tuhan harus menjadi rambu-rambu, firman Tuhan harus menjadi peta yang mengarahkan langkah kita maju ke depan. Setelah hati diurus, tidak hanya sampai di situ, Tuhan bilang bertindak hati-hati, ambil langkah hati-hati, berjalan hati-hati supaya perjalananmu depan berhasil. Tantangan besar, tapi kita punya Tuhan yang besar. Amin.
Dan Tuhan yang besar itu bicara, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Engkau urus hatimu. Masalah tantangan, masalah pencapaian, masalah ke depan, Tuhan akan ambil alih selama hatimu engkau jaga. Waktu hatimu kuat, tidak gampang lemah. Waktu hatimu kuat, tidak gampang tawar hati. Waktu hatimu kuat, dia tidak gampang putus asa. Waktu hatimu teguh, dia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dia tidak terombang-ambing, posisinya teguh. Tuhan berkata, hasilnya mengikuti. Kita lihat hasilnya. Alkitab berkata, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya hasilnya Tuhan bicara jelas, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Menarik, kata beruntung yang dipakai di situ diterjemahkan oleh New American Standard Bible yang menjadi standar bagi tafsiran-tafsiran Alkitab bahasa Inggris yang mendekati makna literalnya, berkata that you may have success. Supaya kamu bisa memperoleh keberhasilan. Keberhasilan yang mana? Keberhasilan yang datang dari perjuangan, keberhasilan yang datang dari pergumulan, keberhasilan yang datang dari ketaatan, keberhasilan yang datang dari kesetiaan, keberhasilan yang datang dari disiplin, keberhasilan yang datang dari hati yang teguh, hati yang kuat, keberhasilan yang datang dari tindakan yang tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, keberhasilan yang datang dari tindakan yang hati-hati. Tuhan bilang engkau akan beruntung. Tidak berarti tidak ada masalah, kita sudah tahu. Keberhasilan ini datang karena bergumul dalam masalah. Keberhasilan ini datang karena bertahan dalam masalah. Keberhasilan ini datang karena menang di dalam masalah. Keberhasilan ini datang karena dia membiarkan dirinya berjuang, bertahan, bergumul, taat, setia, menjaga hatinya kuat dan teguh dan disiplin. Dan akhirnya Alkitab berkata, dan engkau akan beruntung. Beruntung di mana? Alkitab berkata beruntung kemanapun engkau pergi. Keberhasilan, berkat dan sukses orang benar tidak ditentukan oleh tempat dan waktu. Alkitab bilang kemanapun engkau pergi, kalau hatimu teguh, kemanapun engkau pergi, kalau hatimu kuat, kemanapun engkau pergi, kalau engkau bertindak hati-hati, kemanapun engkau pergi, ditempatkan, dibawa, kemanapun Tuhan pimpin hidupmu dan mengizinkan engkau pergi. Kalau hatimu teguh, kalau hatimu kuat, kalau engkau bertindak hati-hati, Alkitab bilang engkau pasti beruntung. Semua orang mau beruntung, tapi tidak semua orang mau mengurus hati. Semua orang mau beruntung, tapi tidak semua orang mau mengurus tindakan yang hati-hati. Semua orang mau beruntung dan menurut dia untung adalah tempat. Menurut dia untung adalah posisi. Menurut dia untung adalah jabatan. Bukan itu. Alkitab berkata kemanapun engkau pergi, kemanapun engkau ditempatkan, kalau engkau jaga hati, kalau engkau jaga hatimu kuat dan teguh, kalau engkau bertindak hati-hati, engkau akan beruntung. Dan menarik sekali, Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga menggambarkan dengan sangat jelas apa yang dimaksud oleh firman Allah ini. Mazmur ayat pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Perhatikan baik-baik.
Orang yang berbahagia adalah orang yang teguh, orang yang kuat. Komitmennya, prinsipnya tidak gampang terpengaruh dan tidak gampang kompromi. Alkitab berkata dia tidak jalan, dia tidak berdiri, dia tidak duduk. Dia tidak kompromi, dia teguh, dia kuat. Dia tidak gampang terpengaruh. Waktu orang ajak dia ke tempat yang tidak benar, dia tidak gampang terpengaruh. Waktu orang mengajak dia melakukan yang tidak benar, dia tidak gampang terpengaruh. Alkitab bicara dia berhati-hati, dia berkomitmen, dia prinsip, dia tidak gampang terpengaruh, dia tidak kompromi. Tidak jalan, tidak berdiri, tidak duduk. Dia hanya akan jalan, dia hanya akan berdiri, dia hanya akan duduk kalau itu sesuai dengan firman Allah. Itu yang Alkitab bilang, sudah lihat di Mazmur. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia mengizinkan firman Allah menggait, memimpin, menuntun dia untuk bertindak hati-hati. Dia berjalan hati-hati, dia mengambil keputusan hati-hati. Orang seperti ini, Mazmur berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dimanapun dia ditempatkan, dimanapun dia dibawa, dia pasti berhasil. Dimanapun Allah mengizinkan dia ada, dimanapun Allah bawa dia pergi, Alkitab berkata dia akan menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja. Alkitab bilang apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara perhatikan, ada hubungan yang kuat antara hati, tindakan dan firman Allah. Hati yang teguh, hati yang kuat, tindakan yang hati-hati, yang dituntun oleh firman Allah, pasti menghasilkan sesuatu yang indah di hidupmu di masa depan. Dan itu yang Tuhan bicara kepada Yosua, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Dan lihat baik-baik, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Supaya engkau berhasil, supaya engkau kuat, supaya engkau melihat penyertaan Allah. Dan Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 menyimpulkannya dengan luar biasa bagi kita. Berbahagialah, diberkatilah orang yang tidak berjalan, tidak duduk, tidak berdiri, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia menjadikan Taurat Tuhan menjaga hatinya, Taurat Tuhan meneguhkan hatinya, Taurat Tuhan menguatkan hatinya. Pada saat yang sama Taurat Tuhan menjaga langkahnya. Dan waktu itu terjadi. Dalam bahasanya Yosua, engkau akan beruntung. Dalam bahasanya Mazmur, ia akan menghasilkan buah pada musimnya. Tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa yang sedang engkau alami hari ini? Apa yang sedang engkau hadapi hari ini? Tantangan memang berat, benar. Tetapi Tuhan kasih kita syarat, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan hatimu. Ada yang saat ini mulai ingin menyerah. Ada yang saat ini mulai berkata enough. Ada yang berkata selesai, saya tidak mungkin berhasil. Saya tidak mungkin maju. Mungkin itu pendidikan, mungkin itu bisnis karirmu. Mungkin itu sesuatu yang kau dambakan dan doakan selama ini. Engkau berkata tidak mungkin. Tetapi ingat baik-baik, Alkitab berkata kuatkan dan teguhkan hatimu. Kalau Allah yang berjanji kepada engkau, tanah perjanjian itu milikmu. Dia pernah bicara kepada engkau. Maka apapun terjadi, urus hatimu, urus keteguhan dan kekuatan hatimu, urus tindakanmu. Dan Allah yang akan mengurus hasilnya bagi saudara. Alkitab berkata ia akan beruntung kemanapun ia pergi. Dalam bahasanya Mazmur, ia akan menghasilkan buah pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Apa yang kau alami hari ini? Datang kepada Tuhan. Di mana posisi hatimu berada? Di mana posisi hatimu berada? Apa kualitas hatimu? Hatimu teguh atau hatimu tawar? Hatimu lemah?
Hatimu kuat maaf atau hatimu lemah? Hatimu kuat atau hatimu tawar? Hatimu kuat atau hatimu ingin menyerah? Hatimu teguh atau dia mulai mempertimbangkan yang lain? Hatimu teguh atau dia mulai terombang-ambing? Hatimu teguh hanya kepada Allah atau engkau mulai melirik kepada hal yang lain dan mulai membuka pintu kompromi kepada hal-hal yang kau tahu dia tidak mau? Kalau engkau mengurus kekuatan hati, keteguhan hatimu, engkau menjaga langkahmu hati-hati, maka Alkitab berkata, kemanapun engkau pergi engkau pasti beruntung. Kemanapun engkau pergi engkau diberkati. Kemanapun engkau pergi Alkitab berkata engkau akan menghasilkan buah pada musimnya. Tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tantangan, syarat, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, bertindak hati-hati. Hasil, engkau pasti beruntung kemanapun engkau pergi. Aman dalam lindungan Tuhan menuntut syarat. Dan ini syarat yang Tuhan mau. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bertindak hati-hati dan engkau akan beruntung kemanapun engkau pergi. Amin untuk firman Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisi. Sekali lagi, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau. Mari angkat tanganmu kepada Dia. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, aku percaya. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, aku percaya. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Dengan kedua tangan terangkat, aku percaya. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, aku percaya. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah.
Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Kebajikan, kemurahan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Oh, haleluya. Ku percaya, ku percaya. Oh, haleluya. Ku menyembahmu, ku menyembahmu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari bawa hatimu kepada Dia, teguhkan hatimu, kuatkan hatimu, sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Menyembahmu, ku memujimu, haleluya. Ku percaya kepadamu, Engkau sanggup, Engkau berkuasa, Engkau dahsyat, Engkau ajaib, tiada yang mustahil bagimu. Ku berserah padamu, ku berharap kepadamu. Haleluya. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Angkat kedua tanganmu, mari sembah Dia. Aku percaya berkat-Mu, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Mari angkat kedua tanganmu. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Dengan lembut dari hatimu yang paling dalam, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah, dimanapun berada, tutup mata saudara. Sekarang mari berurusan dengan Tuhan, mari berhubungan dengan Tuhan. Apa yang terjadi dengan kualitas hatimu? Hatimu kuat atau dia tawar? Dia putus asa, dia menyerah, dia mulai tidak percaya, dia mulai khawatir. Apakah hatimu teguh, tidak terombang-ambing, tidak menyimpang, tidak kompromi? Apakah posisi hatimu sedang teguh di hadapan Allah? Amsal 24 ayat 10 kita sudah dengar tadi. Jika engkau tawar hati,
jika engkau putus asa, jika engkau menyerah, jika engkau khawatir, jika engkau tidak percaya, maka kecillah kekuatanmu. Sebaliknya Yesaya berkata, yang hatinya teguh, yang hatinya kuat, yang hatinya bertahan, kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Iman datang dari hati, saudara. Dan iman yang datang dari hati karena engkau dengar firman, karena engkau pegang janji Allah. Dan kalau hari ini engkau bilang, Tuhan, saya mau hati ini tetap teguh, hati ini tetap kuat. Saya mau hati ini mempercayai engkau di musim yang sulit, di musim yang kelihatannya tidak mampu, di musim yang kelihatannya tidak bisa, di musim yang sangat sulit ini. Saya mau belajar mempercayai engkau. Saya mau belajar menguatkan hati. Saya mau belajar meneguhkan hati. Saya mau belajar tidak tawar hati. Saya mau belajar menjaga hati saya, sebab dari situlah mengalir kehidupan. Saya minta Tuhan, beri saya kekuatan itu. Jagai saya dengan damai sejahtera itu. Saya memilih percaya kepadamu. Kalau itu saudara yang sedang dengar firman hari ini, dan engkau berkata, hamba Tuhan, Bapak Gembala, saya mau punya hati yang kuat, saya mau punya hati yang teguh, saya mau punya hati yang mempercayai Tuhan, saya mau punya hati yang berserah, saya mau punya hati yang teguh dan tidak gampang terombang-ambing, tidak gampang berubah, tidak gampang terganggu. Saya mau jadi pribadi seperti itu. Kalau itu engkau, dimanapun engkau berada, mari angkat salah satu tanganmu kepada Tuhan dan satu ada di atas hatimu. Taruh tangan di atas hatimu. Taruh tangan di atas hatimu. Bicara dengan Tuhan. Kalau engkau mau, kalau engkau ingin didoakan, kalau engkau ingin punya hati yang teguh, hati yang kuat, hati yang bertahan, hati yang berserah, hati yang percaya, kalau itu engkau, mari angkat tangan dimanapun engkau berada dan satu tangan ada di atas hatimu. Sambil engkau melakukan hal itu, mari berdoa bersama saya. Mari bicara dengan Tuhan. Saya hitung 1, 2, 3. Dimanapun engkau berada, apapun yang sedang engkau alami, engkau mengambil keputusan percaya, engkau mengambil keputusan teguh, engkau mengambil keputusan kuat, engkau mengambil keputusan terus maju bersama Tuhan. 1, 2, 3. Mulai berdoa dengan Tuhan. Mulai berdoa kepada Tuhan. Bicara kepada Dia saat ini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kelurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah
atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji. Mari angkat kedua tanganmu bersama saya. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Kebajikan, kemurahan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Kebajikan, kemurahan, haleluya. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Beri kemuliaan yang paling meriah bagi Dia. Haleluya, haleluya. Buka tanganmu di hadapan Tuhan. Pandang kepada Yesus. Bapa di sorga, beri hati ini kuat. Beri hati ini teguh. Beri hati ini bertahan. Beri hati ini kemampuan, kepekaan, ketajaman, melihat, mempertimbangkan dan mengambil keputusan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamahan-Mu turun atas semua kami umat-Mu yang mengangkat tangan, membukanya di hadapan-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang hatinya lemah, yang hatinya bimbang, yang hatinya tawar, yang hatinya khawatir, yang hatinya terombang-ambing, yang hatinya sedang sedih, sedang susah, yang hatinya sedang hancur, yang hatinya sedang ada dalam pergumulan dan beban. Di dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan dari Tuhan mengalir, kesembuhan bagi hati mengalir. Di dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera yang Engkau janjikan itu memagari hati kami. Sebab hati ini mau belajar percaya kepadamu. Hati ini mau belajar mempercayai Engkau, bahkan di musim yang sulit, bahkan di musim yang sangat-sangat tidak menentu ini, di musim di mana sesuatu bisa berubah dalam sekejap. Kami mau belajar percaya kepada Allah yang tidak berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Berkati semua umat-Mu yang datang kepadamu dengan kerendahan hati dan berkata, Tuhan, pegang tangan saya, pimpin langkah saya, tolong saya untuk selalu menguatkan, meneguhkan hati, bertindak hati-hati. Tolong saya, waktu saya melakukan semua ini, saya menjadi pribadi yang berbahagia, beruntung, tertanam, dan dimanapun Engkau bawa saya akan berbuah pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa saja yang saya lakukan dalam tuntunan pimpinan firman-Mu berhasil, Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkat-Mu turun atas umat-Mu saat ini. Jamah, pulihkan, kuatkan, sehatkan, sembuhkan di dalam nama Yesus. Saatnya Bapa di sorga, kami akan berikan korban persembahan. Berkati korban persembahan kami. Kami beri dari hati yang teguh, beri dari hati yang kuat, bahwa kami akan terus diberkati berkecukupan waktu kami belajar mempercayai dan mengutamakan Tuhan. Berkati korban persembahan kami beri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata, amin. Baik, silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih. Kami persilakan Bapak Ibu untuk membawa korban persembahan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Selalu setia
diri dan kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Kepada Dia segala perkara, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan sekali lagi. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sabar. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Beri kemuliaan yang paling meriah bagi Dia. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan. Selama Tuhan berjalan bersama kami, selama Tuhan pegang tangan kami, kami tidak perlu takut. Kami belajar menguatkan hati, kami belajar meneguhkan hati kami. Kami terus belajar menjaga kualitas hati kami kuat dan menjaga posisi hati kami tetap teguh di hadapan-Mu. Tolong kami Tuhan, tolong kami di minggu di depan kami. Kami mau mempercayai Tuhan bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami.
Apapun yang ada di depan, kami tidak sendiri, kami bersama Yesus. Minggu di depan adalah minggu di mana kami lihat Tuhan menolong, Tuhan membela, Tuhan memberkati. Minggu di mana kami melihat Tuhan membalikan keadaan, di mana kami melihat Allah memberkati dengan luar biasa, Allah memulihkan dengan luar biasa, Allah mengubahkan dengan luar biasa. Kami berdoa minggu ini Tuhan, minggu di mana kami diberkati, minggu di mana kami beruntung, minggu di mana kami mengalami hal-hal besar bersama Tuhan. Waktu hati dan langkah kami berkenan kepadamu. Berkati semua jemaat Tuhan, jemaat Sitri Pemulihan Kupang dimanapun berada. Ada banyak dari kami yang sedang sakit, ada yang terbaring lemah di rumah sakit, di rumah dimanapun berada. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak dapat menyebut satu persatu, tapi kami berdoa di dalam nama Yesus. Kesembuhan, pemulihan, jamahan, pertolongan Tuhan turun atas semua jemaat Tuhan yang sedang sakit, yang sedang terbaring lemah, yang sedang menerima pengobatan-pengobatan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kesembuhan dari sorga terjadi, pemulihan dari sorga terjadi, pertolongan dari sorga terjadi di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, berjemaat-Mu yang sedang bergumul, yang sedang ada dalam air mata, dalam tantangan, dalam persoalan. Di dalam nama Yesus, Engkau beri kekuatan, Engkau beri jalan keluar, Engkau beri terobosan, Engkau beri mujizat, Engkau beri perkenanan-Mu saat ini. Kami berdoa, terus mengingat bangsa dan negara kami Indonesia. Pulihkan bangsa dan negara kami Tuhan. Kami minta di dalam nama Yesus pemulihan atas Indonesia, bagi provinsi kami NTT dan terkhususnya bagi kota kami tercinta, Kota Kupang. Kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon pertolongan-Mu, kami mohon pemulihan-Mu atas kota kami, Kota Kupang. Lihat, perhatikan, dan biarlah belas kasihan-Mu tercurah atas kota kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Ada banyak kenalan, ada banyak saudara-saudara kami di kota ini yang sedang kena sakit corona, sedang terbaring lemah. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Yang belum terkena dan tidak terkena, kami minta proteksi perlindungan Tuhan atas seluruh kota kami, semua umat Tuhan, semua penduduk masyarakat Kota Kupang dijagai, dilindungi Tuhan. Buat masyarakat dan buat provinsi NTT diberkati, dijagai, dilindungi Tuhan. Bagi Indonesia pemulihan ada atas bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati tenaga medis kesehatan, TNI Polri, semua relawan-relawan Satgas dimanapun berada yang bekerja keras. Di dalam nama Yesus Engkau memberkati, menolong Tuhan. Kami terus menyerahkan pembangunan gereja kami Sitri Pemulihan Kupang. Peletakan batu pertama sudah dilakukan. Dan Bapa di sorga, kami mohon tuntunan, kami mohon pembelaan, kami mohon pimpinan Tuhan, sehingga pembangunan gereja kami Tuhan akan berjalan dengan baik dan terus berjalan dan mempermuliakan nama-Mu. Dan sesuai kerinduan doa dan iman kami, bulan Desember kami sudah ada di gedung yang baru beribadah bersama. Kami minta pertolongan Tuhan, kami minta mujizat Tuhan, kami minta perkenanan Tuhan, biarlah jadi menurut yang Engkau mau dan nama-Mu dimuliakan. Segala kebutuhan dana, segala kebutuhan administrasi, kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau yang akan menyediakannya Tuhan, Engkau yang akan membuka tingkap-tingkap langit, Engkau yang akan memerintahkan berkat-Mu bagi pembangunan gereja-Mu. Berkati semua jemaat, berkati semua keluarga Allah, berkati semua handai tolan, kerabat, teman, sahabat di dalam kota, di luar kota, di luar provinsi, di luar negeri, di luar bangsa ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus yang terlibat, yang mengasihi, yang menabur, yang mendoakannya bersama-sama dengan kami di dalam nama Yesus. Allah memberkati, Allah menolong, Allah mencurahkan berkat-Mu bagi semua umat-Mu yang menabur dengan sukacita, yang memberi dalam janji-janji iman, dalam taburan-taburan yang dipersembahkan bagi pembangunan rumah Tuhan. Allah memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Bapa di sorga. Berkati semua yang terlibat, berkati panitia pembangunan yang sedang bekerja keras. Berkati semua umat-Mu yang sedang mengulurkan tangan dan membantu Tuhan menolong. Umat Tuhan, ibadah kita telah selesai. Kedangkan tangan-Mu, pandang kepada Yesus dan terima berkat Allah. Allah mengerahkan wajahnya kepada kita, menyinari kita dan memberi kita damai sejahteranya. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tangga pernikahanmu, diberkatilah keturunan anak-anak dan cucu-cucumu. Engkau diberkati. Diberkatilah bakulmu, diberkatilah kandangmu, diberkatilah ladangmu, diberkatilah bisnis, profesi, karir, kios, toko, daganganmu. Diberkati Tuhan, apa yang disentuh dan diperbuat tanganmu dalam kendali Allah sesuai dengan firman Allah, dan itu diberkati. Diberkatilah pendidikan, cita-cita dan masa depanmu. Diberkatilah keluar masukmu mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran memelihara hati dan jiwa kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kasih Kristus yang abadi tinggal bersama kita di dalam persekutuan, pengurapan, pengajaran, penghiburan kuasa Roh-Nya yang kudus tinggal menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua berkat yang besar ini kita sambut dan terima di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata amin. 1, 2, 3 Salam. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat hari Minggu kepada semua Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada. Saya sampaikan sebagai Gembala Gereja Sitri Pemulihan Kupang kepada semua umat Tuhan dimanapun berada. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun berada. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah online dimanapun berada, kami berdoa Bapak Ibu diberkati. Saudara bisa komen di kolom komentar yang ada di sosial media di mana saudara beribadah bersama kami, sehingga tim kami tahu bahwa Bapak Ibu Saudara baru pertama kali beribadah bersama kami, dan kami terus mendoakan Bapak Ibu Saudara-saudara. Segala bentuk pelayanan dan liturgi masih di hold, masih di pending sementara melihat perkembangan keadaan yang ada. Kalau ada perubahan akan disampaikan kepada semua jemaat melalui media sosial ataupun WA grup jemaat Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Mari terus mendoakan bangsa dan negara kita, terus mendoakan kota kita, kota Kupang. Mari terus jaga kesehatan, mentaati protokol kesehatan, sehingga kita terus kuat dan mampu keluar dari musim ini, sehingga segala aktivitas bisa berjalan kembali dengan baik, khususnya ibadah on-site kita bisa berjalan kembali dengan baik. Tuhan Yesus menjaga melindungi kita semua. 1, 2, 3 Salam.